Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah komponen yang biasa digunakan dengan Arduino yang namanya adalah dot matrix. Nah ini kalau ini kita lihat nih namanya dot matrix. Dia dot, jadi titik-titik dan bisa dikontrol oleh yang namanya matrix. Datanya bersifat matrix. Ada yang pernah ngeliat nggak dot matrix ini? Biasa suka ada kalau kalian lihat di jam digital, dan dot matrix ini adalah dasar untuk nanti kita akan pelan-pelan melihat pembuatan dari sebuah LED. Jadi LED yang kalian suka lihat di pinggir jalan, yang misalnya LED-nya bentuknya jam digital atau lampu yang berwarna-warni, kalau dilihat dari jauh kayak TV. Tapi kalau kamu lihat lebih dekat lagi, itu isinya adalah LED. Biasanya LED-nya kalau yang ada warna-warnanya dia maka ada 3 warna, ada tersusun ada 3 warna begitu. Nah terhubung dari ada warnanya biasanya ada 3, ada R, G, B. Jadi ada red, ada green, ada blue. Jadi sebenarnya yang kamu lihat itu kalau misalnya dari jauh itu adalah perpaduan dari 3 warna ini. RGB yang terus nyala tergantung programnya. Tapi kalau dilihat dari jauh jadi kelihatannya kayak TV. TV pun juga seperti itu. Kalau kamu lihat TV itu ada namanya pixel, dan satu pixel itu punya yang LED seperti ini. Nah tapi untuk kali ini kita menggunakan dot matrix yang hanya satu warna, itu hanya satu warna merah aja. Ada juga dot matrix yang warnanya hijau atau misalnya warnanya merah dan hijau, itu juga ada. Nah, nanti cara programmingnya dan cara bagaimana menggunakannya akan berbeda-beda. Tapi prinsipnya sama, yaitu adalah LED dot matrix ini kalau kita bongkar, kita cabut, maka dia akan seperti dilihat di gambar di samping kabel ini. Dia adalah kumpulan dari berbagai macam LED. Nah, dia dari banyak LED. Total LED yang dimilikinya sekitar 8 berarti ada sekitar 64 LED. Jadi dia punya, jadi kalau misalnya kita di sini dia tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 LED dari 8 baris. Jadi ada 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah dot matrix. Kalau kita ingin menyalakan dia, dan dia adalah nih aktifnya nih aktif high. Jadi kalau kita mengontrol salah satu kayak gini, kalau kita menyalain sebelah sini, kalau kita menyalain sebelah sana, kita menyalain sebelah sini sesuai dengan posisinya, maka kamu harus memberikan, jika kamu ingin menyalakan yang sebelah sini, maka kamu harus memberikan data high atau data 1. Karena dia menggunakan biner. Jadi biner itu hanya ada 1 dan ada 0. Dia hanya mengertinya 1, kalau nggak 1, 0. 1 itu artinya diberikan tegangan, 0 itu artinya diberikan graf. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nyalainnya nanti di sini, ya diberikan tegangannya 1, diberikan 1, 1, 1. Dimana? Berarti di sini nyala, ini semuanya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Yang merah itu pasti jadi 1. Nah, ada banyak cara untuk menjalankan si dot matrix. Nah, karena bisa cuman kita program satu-satu, atau bisa juga menggunakan modul seperti ini yang sudah menggunakan chipset atau ada microcontroller, ada prosesor kecil di dalamnya yang namanya adalah MAX72. Jadi kalian nanti di dalam sini, yang di dalam modul yang kalian punya di dot matrixnya itu sudah menggunakan chipset yang namanya adalah MAX72. MAX72 inilah yang nanti akan membantu kita untuk nggak perlu masukin
harus kontrol satu persatu lagi, tapi sudah dikontrol oleh si Max72 ini. Jadi si Max72 ini nanti akan mengontrol bagaimana kerja dari si dot matrix yang kita punya. Nah, kita langsung aja supaya kalian lebih cepat mengerti. Kita akan rangkaikan dulu si dot matrixnya, modulnya dengan Arduino-nya. Kita masuk ke FreeSync-nya kabel ya. Oke, di FreeSync-nya kabel di sini kita lihat komponennya hanya cukup ada 3. Ada Arduino, ada LED matrix, dan ada breadboard 1. Nah, caranya kalau kalian lihat di sini, dilihat dari depan itu ada di modul dot matrixnya itu punya 5 pin. Di situ bisa lihat ada VCC, ada GND, ada DIN, lalu ada CS, dan ada CLK. VCC itu adalah VCC seperti kalian tahu, Voltage Common Collector, lalu ada GND, ada ground, lalu ada DIN. DIN itu adalah data input untuk, jadi nanti di pin itulah kita memasukkan datanya, atau Arduino yang nanti akan memasukkan datanya dari DIN itu. Lalu ada CS. CS itu adalah chip select. Chip select itu berfungsi untuk Max72-nya, kontrol terhadap chipnya Max72. Lalu ada CLK atau clock atau timing, seperti yang pernah kita bahas juga di RTC waktu kemarin. Nah, jadi ini kita hanya perlu menyambungkan satu. Yang pertama, kita pasang dulu si dot matrixnya di salah satu di mana aja yang kalian mau pasang. Di sini, misalnya kalau kalian pasang di sini. Oke. Nah, di sini udah ada, berarti di breadboardnya udah kelihatan. Ini yang VCC, ini yang GND, ini yang data input, ini yang chip select, ini yang clock. Nah, VCC dan GND-nya kita hubungkan dulu dengan VCC dan GND-nya Arduino, 5 volt dan GND. 5 voltnya berarti akan connect ke sini. Nanti jadi warna merah. Lalu GND-nya akan connect ke sini. Ganti warnanya jadi warna hitam biar gampang. Nah, lalu DIN, CS, dan CLK-nya itu kita akan masukkan. Jadi yang pertama CLK-nya kita masukkan ke pin 2. Nah, CLK-nya kita masukkan ke 2. CS-nya kita masukkan ke 3. Lalu DIN-nya kita masukkan ke 4. Cukup seperti ini saja rangkaian yang harus kalian lakukan. Ini sudah mengkonekkan antara si Arduino dengan si dot matrixnya. Nah, lalu tinggal disambungkan dot matrixnya ke dalam komputer. Arduino nanti tinggal dihubungkan ke dalam laptop atau ke dalam komputer yang kalian miliki. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Arduino-nya ya. Nah, untuk Arduino-nya, karena ini pemrogramannya cukup panjang, maka kabel nanti akan berikan codingnya langsung kepada kalian. Jadi kalian tidak perlu ketik lagi dari awal, karena program untuk mengetik dot matrix ini cukup panjang. Jadi yang paling penting kalian mengerti dulu bagaimana program itu bekerja. Nah, di dot matrix, nah di sini yang satu pertama adalah kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali programnya dan kabel juga nggak hafal. Jadi biasanya di copy, dimasukin ke dalam ini, karena ini adalah untuk membantu kalian nanti untuk menampilkan karakter di dalam si dot matrixnya. Nah, lalu kalau lihat di sini yang paling pertama adalah library. Jadi di sini dia menggunakan library-nya si Max72, yaitu maxmatrix.h.
Jadi nanti kalian akan dikirimkan kode dan library-nya. Jadi nanti library-nya tinggal di install aja di Arduino kalian yang kalian punya. Lalu, nah ini include juga library AVR PGM space.h. Nah ini di sini adalah array-nya data-data yang ada. Di sini di sini namanya program memory, procmem, constant, unsigned, char. Nah di sini ada banyak sekali, dan kalau kalian lihat di sebelah kanannya, di sini adalah ada komen tentang karakter-karakter apa yang akan muncul di .metric menggunakan data-data ini. Jadi kalau data ini kalian rubah, maka akan berubah tampilan yang nanti akan muncul di .metric-nya. Nah ini ada semuanya lengkap. Nah kita masuk langsung ke sini. Nah di sini, oke. Nah di sini bisa dilihat yang paling pertama adalah kita menginisiasi si data inputnya. Data inputnya tadi kita taruh di pin nomor 4. Lalu CLK-nya kita taruh di 2. Jadi kita ada data input, CLK, dan chipset-nya ada di 3 di chip select-nya. Nah ini adalah max in use. Jadi .metric ini bisa digunakan dengan banyak lagi, kamu bisa tambah lagi, dan ini maaf tadi kamu lupa bilang yang .metric yang kamu gunakan sekarang adalah .metric 8 kali 8. Jadi ada 8 baris 8 kolom dengan 8 baris. Jadi makanya dibilang .matrix 8 kali 8. Nah, .matrix ini kalau dilihat di sini di atasnya ada lagi pin nih. Jadi kalian bisa tambahin lagi, kalau kalian sambungin, kalian bisa jadi yang namanya LED. Jadi bisa jadi besar sekali layarnya untuk nanti kalian sambungkan di setiap chip-chip yang ada di sini nih, pin-pin yang ada di sini. Pin ini disambungin lagi. Nanti kita akan kalau emang ada yang tertarik, kita akan belajar tentang itu. Jadi bagaimana menggabungkan berbagai macam .metric yang ada untuk nanti bisa jadi gede banget, dan bisa dikontrol hanya dari Arduino saja. Nah, balik lagi ke Arduino-nya, di sini dibilang max in use, artinya max in use. Jadi chipsetnya yang digunakan pada berapa banyak. Per satu ini menggunakan 1 max. Jadi kalau nanti kalian pakai 2 .metric berarti max in use-nya 2. Kalau 3 berarti max in use-nya 3. Nah, di sini kita akan pakai 1, jadi kita max in use-nya cukup 1 saja. Nah, ini adalah max metric-nya, tadi M-nya. Ini adalah komponennya, data input, CS, dan CLK, dan max in use dimasukkan ke dalam, diketahui oleh si library-nya. Di mana saja posisi-posisinya. Kalau misalnya bukan pakai 2, 3, 4 atau salah pin-nya, maka ini jadi tidak bisa terbaca. Nah, lalu ada buffer 10. Nah, di sini Kak Abdul mau masukin kata-katanya. Kalau Kak Abdul mau pakai kata-kata Diro Academy. Jadi kita pakai dulu kata-katanya Diro Academy, nanti bisa dirubah-rubah tampilannya. Nah, lalu kita masuk ke void setup. Nah, di sini adalah m.init buka kurung tutup kurung, itu adalah untuk menginisialisasi si modulnya untuk bekerja. Lalu set intensity ini bisa dari 0 sampai 15, artinya kecerahan si warnanya. Kamu mau dari mana? Nah, ini kita taruh di angka 10 supaya sudah cukup terang, karena kalau nggak terlalu terang. Lalu ada void loop. Nah, di sini ada kata-katanya. Yang akan dilakukan adalah print string with shift. Text yang tadi Diro Academy itu sebanyak 80, speednya 80, miring ke samping gitu. Nah, lalu di sini ada void berikutnya print char with shift. Ini yang menentukan bahwa charnya akan di print sesuai dengan shiftnya. Lalu rumusnya ada di bawah. Ada di sini namanya write sprite. Write sprite itu artinya tampilannya yang tadi codingan data-data yang udah ada di atas itu nanti akan ditampilkan di dalam teksnya sesuai. Jadi kalau D itu data binernya apa aja, I data binernya apa aja, Y data binernya apa aja, nanti dia akan yang select. Lalu di sini yang paling bawah adalah void print strings with shift. Nah, ini baru di print lalu nanti digeser ke kiri. Gimana bentuknya? Ayo kita coba. Kamu verify, kalau belum di save, lalu coba kalian upload. Nah, kalau di-upload, yang akan terjadi adalah mungkin tampilan di sana akan terbalik ya. Nanti kamu akan coba balik gambarnya.
Nah, di sini kalian bisa lihat akan keluar tulisannya Diro Academy. Jadi kalau kalian misalnya punya gambar yang lain, misalnya Abdul misalnya mau ganti di sini jadi Abdul Diro Academy. Tuh, kita coba. Maka yang terjadi adalah Abdul sesuai dengan yang tadi Diro Academy. Dia bisa menampilkan. Jadi kalau misalnya ini nanti gede, segede TV, nah tampilannya juga jadi besar, sebesar TV itu. Tulisan A-nya, tulisan D, tulisan Y, semuanya sebesar itu juga. Karena tadi menggunakan Max 72. Kalian boleh coba-coba untuk tes-tes kalau kalian masukin karakter-karakter yang kalian bisa lihat ada di bagian atas ini. Jadi kalian boleh berkreasi. Nanti kita akan bahas di kelas waktu di pertemuan online-nya kita. Oke, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang dot matrix. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan di dalam pembuatannya atau ada hal yang kurang jelas, kalian bisa langsung menghubungi kami atau kalian simpan dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikuti. Bye.